Episode 73. Dokterku itu istriku. Mereka sampai di Jakarta jam 8 malam. Rendra mengajak istrinya makan malam di luar. Selama menikah dengan Raisya, belum pernah mereka makan di luar. Malam ini Rendra ingin mewujudkan impiannya, menjadi manusia normal pada umumnya. "Sayang, kamu capek tidak?" tanya Rendra memastikan. "Tidak, Mas. Kenapa memangnya?" heran Raisya. "Lapar tidak?" tanya Rendra lagi. "Kalau lapar itu banget, Mas, makanan di pesawat tidak membuat anakmu kenyang," jawab Raisya santai. "Bagaimana kalau kita jalan-jalan di pasar malam? Aku ingin sekali menikmati jajanan kaki lima yang viral di YouTube," jawab Rendra. "Mau banget, Mas. Waktu di pulau aku pengen banget makan kerak telur, siomay, tidak ada yang keturutan. Ayo Mas, aku nadi tidak sabar lagi menikmati semua itu," jawab Raisya antusias. Matanya berbinar seperti akan dibelikan berlian saja, tapi tidak untuk Raisya, dia hanya menyimpannya saja kalau Rendra memberikan barang-barang yang mewah. "Let's go Beb, dan kita ke Menteng ke pasar kuliner malam ya," perintah Rendra ke Dani. "Siap bos, kalau perlu bos buat konten kuliner saja supaya cepat terkenal," ide Dani pada bosnya. "Ide bagus itu, sayang suamimu ini bakalan jadi top di YouTube, boleh nggak?" Rendra minta izin, pengen tahu apa jawaban Raisya. "Tidak, aku tidak mau suamiku terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mulai dari kerja kantoran, terus ditambah lagi menjadi YouTuber. No Mas, kapan waktu untuk keluarganya? Semua yang kita miliki saat ini sudah lebih dari cukup," jawab Raisya yang langsung menolak permintaan Raisya hari ini. "Siap Nyonya, denger dan, kalian saja sana yang buat konten, kalian boleh kok menambah uang jajan dengan mencari kerja sambilan, bilang pada anak-anak di markas, kalian boleh mengambil pekerjaan sampingan yang kalian senangi, untuk mengisi waktu luang," ucap Rendra. "Siap Tuan, ide Tuan sangat brilian." Ya jelas dong, selain ganteng, bos kalian ini baiknya juga tidak ada duanya," jawab Rendra narsis. Tiba-tiba pesa tunggangnya sakit karena dicubit Raisya. "Oh, ada semut betina satu git," karang Rendra. "Makanya jangan sombong," jawab Raisya cemberut. "Jangan cemberut begitu, jadi pengen tak makan itu," kata Rendra sambil mendekatkan kepalanya ke arah Raisya. Raisya menoleh ke arah luar, dia malu pada Dani yang menjadi sopir mereka saat ini. "Hahaha, Nyonya malu dan, kalau suruh lo berhenti nabrak dong ya sudahlah, ngalah gue." Akhirnya Rendra diam, dia menarik kepala Raisya dan meletakkan di bahunya. "Sayang, alhamdulillah orang-orang yang selalu mengincar keselamatan kita sudah habis semua. Kamu boleh rumah sakit lagi tapi tidak boleh kecapean, hanya setengah hari dan tidak boleh menangani operasi. Kamu sedang H4 mil, terkadang melihat hal-hal yang berbau darah wanita hamil akan mual, jadi sementara jangan, oke?" Rendra mengizinkan Raisya kembali ke rumah sakit, dia tidak mau terlalu posesif dan mengurungnya di rumah saja. "Terima kasih Mas, aku janji akan berhati-hati dan mengambil pekerjaan yang ringan-ringan saja, seperti konsultan operasi," jawab Raisya bersemangat. "Aku akan mengatur semuanya besok dengan Stephen," jawab Rendra. Raisya mencium pipi Rendra dengan gemes. "Sayang, ada yang bangun ini, kamu harus tanggung jawab," goda Rendra. "Dani tolong." Raisya mengelak. Dan untung mereka sampai di tempat yang penuh dengan jajanan kaki lima, jajanan merakyat, enak dan ramah di kantong. Rendra memang seperti ibunya Yamge, tidak akan mempermasalahkan di mana dia makan, yang penting enak dan perutnya bisa menerima. Dan,
Ambilkan kami uang 2,5 juta, di ATM itu nanti yang 1 juta kamu ambil untuk kalian bertiga, jajan sisanya berikan padaku. Perintah Rendra. Saat ini dia masih memakai kaos oblong dan celana kolornya cat lebih santai serta memakai sebuah topi. Raisya juga hanya memakai kemeja sederhana dan kulot, dia hanya menambah jaket Rendra untuk melindungi tubuhnya. Mereka menunggu Dani ke ATM, sementara Doni dan Jody menemani kedua majikannya. Oke, kalian berdua boleh jajan sepuasnya, aku mau pacaran dengan istriku, tapi ingat jangan jauh-jauh mainnya. Rendra mengingatkan mereka. Siap bos. Jawab ketiganya serempak. Rendra mengajak Raisya menelusuri penjual-penjual tersebut dan mulai membeli di setiap makanan yang terlihat enak. Malam ini bakalan kekenyangan mas, kalau kita beli semuanya. Kata Raisya. Belinya jangan banyak-banyak, kita beli sebungkus-sebungkus saja, lalu dimakan bersama, supaya dikira pacaran, hehehe. Raisya hanya mengiyakan ide Rendra karena sepertinya si kembar tiga juga menerima asupan makanan tersebut. Sweet. Rendra bersiul menggoda cewek seksi yang melewati mereka. Seperti saat ini dia bersiul di depan dua perempuan yang berpenampilan seksi, dua gadis itu langsung menoleh ke arah Rendra. Karena masih asyik memperhatikan cowok ganteng itu, dua gadis itu tersungkur akibat menabrak tong sampah di dekat stan krepes. Haha, seksi-seksi juling, makan tuh tong sampah. Ledek Rendra. Ya Allah mas, anak sudah mau 3 kelakuan masih seperti ABG saja. Sindir Raisya. Tidak apa-apa sayang, itu akan membuatku awet muda. Mana ada yang tahu kalau umurku sudah 27, paling dikira 20. Jawab nyeleneh Rendra. Raisya hanya memutar bola matanya dengan jengah. Jangan cemburu dong sayang, meski begini alu tipe suami setia, lihatlah di dadaku hanya terukir satu nama di sana, Raisya. Dr. Raisya Putri Cahyani. Rendra mengatakan kalau dia setia dan hanya menggoda mereka saja. Udah, yuk kita beli kerak telur di bapak itu, penasaran dengan rasanya, selama di Jakarta belum sempat membelinya. Raisya menggandeng tangan Rendra untuk mengantri. Kerak telur. Ya antriannya banyak sekali. Keluh Raisya. Tenang beb, kamu tunggu di sini ya biar babang ganteng ini yang mengantri. Rendra meminta Raisya menunggu di pinggir, dan Rendra yang antri. Rendra menipu ibu-ibu dan pembeli lainnya dengan tampang yang manis. Bu, Mbak maaf bolehkah saya antri duluan? Itu di tepi itu adalah istri saya. Dia hamil kembar 3 dan ngidam kerak telur dari tadi dia nangis karena ngidam kerak telur dan setelah berputar-putar barulah di sini kami mendapatkannya. Lihat itu kakinya sampai bengkak karena tidak mau menunggu saja di rumah. Ucap Rendra. Rumahnya di mana? Tanya seorang ibu-ibu. Jauh dari Yogyakarta datang kemari demi makanan ini. Kata Rendra dengan nada sedih dan melas. Ibu-ibu yang berada di paling depan memanggil Rendra. Nak bagus, ibu juga asalnya dari Yogyakarta, itu pesanan ibu sudah hampir jadi, kamu ambil dulu saja, kasihan istri kamu hamil dan kamu ajak keliling. Ucap ibu-ibu tadi. Terima kasih bu, semoga rezeki ibu lancar dan bisa dapat menantu yang ganteng seperti diriku. Kata Rendra dengan lembut. Amin. Semoga nak, saat ini anak perawan ibu memang mencari jodoh, semoga saja terwujud. Jawab ibu itu. Episode 74. Dalam waktu sekejap Rendra sudah kembali dengan kantong berisi kerak telur yang masih panas. Loh mas kok sudah kembali saja? Heran Raisya. Rendra menyerahkan kerak telur tersebut pada Raisya yang duduk di kursi kosong.
Siapa dulu suami Dokter Raisya kalau cuma begini mah gampang? Jawab Rendra. Ayo dimakan, aku tidak mau anak-anakku ileran hanya karena kerak telur, bisa aku basmi penjual kerak telur itu. Raisya segera membuka dan memakannya dengan lahap. Mereka melihat ada seorang pemuda yang menggunakan trik Rendra, tapi pemuda tadi malah dipukuli ibu-ibu di sana, karena tidak terima antrian mereka diserobot lagi. Haha, sayang lihatlah pria itu, dia mau mencoba menyerobot antrian seperti aku tadi, dia ya malah dipukuli ibu-ibu itu, haha. Rendra menunjuk ke arah pemuda yang dipukuli tersebut. Ya Allah, lalu bagaimana cara Mas tadi supaya bisa menyerobot? Tanya Raisya heran. Rahasia. Jawab Rendra dengan santai. Ibu-ibu yang tadi memberikan tempatnya pada Rendra mendekati mereka. Nak, ini ya istrinya yang lagi ngidam itu. Tanya ibu tersebut. Mereka menoleh ke arah sumber suara. Oh iya Bu, ini istri saya. Jawab Rendra. Raisya bangun dan tersenyum ke ibu tersebut. Nak kamu hamil kembar 3 beneran? Tanya ibu tadi. Iya alhamdulillah, mari silahkan duduk. Raisya memberi tempat pada ibu tersebut. Sayang ibu ini tadi yang sudah baik memberikan tempatnya padaku, dan kamu bisa dengan segera memakan kerak telur ini. Ucap Rendra. Suami kamu sangat perhatian nak, jaga hubungan kalian baik-baik, apalagi dia ganteng begini, pasti banyak yang mengincarnya. Ibu tadi menasehati Raisya. Iya terima kasih Bu. Jawab Raisya. Sek, sebentar, ya Allah Dokter Raisya ya Masya Allah, ibu sampai lupa, ternyata Bu Dokter tuh istri cah bagus itu. Ternyata ibu tadi suaminya pernah menjadi pasien Raisya. Raisya tersenyum lebar karena ibu tadi masih ingat dengannya. Bagaimana keadaan Bapak? Sudah membaik? Tanya Raisya. Sudah. Ini besok kami mau pulang kampung. Sudah lama tidak ke Jogja. Ibu membeli kerak ini untuk bekal di jalan nanti. Mereka kembali ke rumah setelah puas berkeliling. Bahkan ada makanan yang tidak boleh dibayar, karena pernah menjadi pasien Raisya. Mas, perutku kenyang sekali, kita tadi makan apa saja ya? Cengir Raisya. Tidak apa-apa sayang, yang penting kita happy dan Triple Junior juga suka, Kia harus membiasakan mereka sejak dini supaya tidak pilih-pilih makanan. Kata Rendra. Benar mas, harta, jabatan, ketenaran hanya bersifat sementara, semua hanya titipan Allah, sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya, jadi kita nanti harus membiasakan mereka hidup sederhana. Tambah Raisya. Iya sayang, coba lihat kita tadi makan begitu banyak macam tapi uang 1,5 juta masih tersisa 7.000. Kalau ini kita bawa mie restoran, hanya cukup untuk 2-3 piring, jadi teringat waktu pertama kali kita bertemu sayang. Rendra mengingat di mana mereka bertemu. Jadi malu, kalau tidak ada Mas Rendra yang ganteng ini, mungkin aku sudah dilaporkan ke satpam atau bahkan ke polisi, dikira mau makan gratis. Raisya tertawa geli mengingatnya. Haha, mana jual mahal pula. Goda Raisya. Kan kita belum kenal, mana ada orang belum kenal tiba-tiba membayar bil tagihan. Takut dan deg-degan juga mas, baru 2 atau 3 hari ya, Rei tinggal di Jakarta. Malah ditipu tunangan cemberut Raisya. Tapi syukur alhamdulillah, berkat Salman menipuku waktu itu, aku jadi mengenal dirimu, pangeran narsis yang ternyata pangeran berkuda putih yang selalu melindungiku. Kata Raisya. Rendra mengecup dahi Raisya. Aku juga bersyukur mengenal dirimu, wanita lain pasti akan jijik dan tidak mau menikah dan merawat, pemuda lumpuh yang tidak bisa apa-apa, duduk saja tidak bisa.
Tapi dokter cantik di sampingku ini, dengan sabar dan telaten merawat dan melayani pangeran narsis satu ini. Ucap Rendra. Satu kuncinya yaitu ikhlas, kalau tidak aku mungkin juga akan kabur, sudah sakit, narsis banyak omong, ngeselin, pokoknya komplit-plit. Jawab Raisya. Hahaha, tapi hanya satu wanita yang bisa membuat aku tidak bisa berkutik, bahkan aku dibilang suami takut istri oleh Naela. Mana ada begitu? Heran Raisya. Iya betul aku takut jauh darimu, takut kehilanganmu. Kalau sampai kamu dan anak-anakku tidak bisa kutemukan mungkin aku sudah gila. Ucap Rendra. Set. Raisya menutup mulut Rendra dengan jari telunjuknya, dia menitikkan air matanya mendengar ungkapan hati Rendra. Aku yakin, kamu bisa menemukanku, makanya aku tidak mau terlalu bersedih dan mendramatisir keadaan. Kalau aku nangis terus, teriak-teriak, emosi, maka yang ada mereka juga ikut merasakannya. Suamiku adalah ayah yang jenius, pasti banyak cara yang akan dia lakukan untuk menemukanku. Kalau kamu tidak bisa menemukan aku akan terus bertahan dan menjadi kuat, demi anak kita. Kami akan terus menunggu di sana, walau ajal menjemput. Jawab Raisya. Rendra yang tidak tahan langsung memeluknya, dan juga menciumi perut Raisya. Mas tahu tidak apa yang dilakukan anak kita selama di sana? Apa sayang apa mereka cerdas seperti papanya? Tanya Rendra. Kok tahu? Mereka dibuat pusing sekaligus tertawa meladeni ulah mereka. Haha, mereka memang anak-anakku, papa bangga kalian. Sayang itulah cara mereka melindungi ibunya. Kamu juga senang kan, bisa mengerjai mereka? Iya mas, seneng banget. Haha bos, nyonya Anda harus menambah stok sabar lagi, karena sebentar lagi akan ada 3 lagi yang seperti Tuan. Dani menyahut saja dari jok kemudi, dari tadi dia hanya mendengarkan percakapan mereka dan tersenyum sendiri. Iya benar Dan, atau aku sekolah psikologi sekali ya, mau belajar bagaimana cara mengatasi kenarsisan mereka. Jawab Raisya. Haha, tidak perlu sekolah lagi, lebih baik belajar dari ahlinya. Jawab Rendra tidak nyambung. Kalau belajar dari Mas Rendra, malah jadi ikut ketularan narsis, piye tu iki. Kesal Raisya. Hahaha, ibu dokter sudah mulai mengeluarkan taringnya dan Rendra malah menertawakan Raisya. Emboh wis, untung saja cinta. Ucap Raisya sambil mengelus dadanya.